Salam anak-anakku kelas 6. Kita berjumpa lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6. Baik anak-anak, sudah siap belajar semuanya? Kita akan memasuki pelajaran yang ke-13 dengan tema melayani di gereja. Tapi sebelumnya mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kami anak-anak kelas 6 siap untuk belajar. Berikan hikmat, kepandaian kepada setiap anak-anak-Mu, dan mampukan anak-anak-Mu juga untuk bisa melakukan apa yang dipelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, beberapa kali kita sudah belajar tentang melayani. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah belajar sebelumnya tentang melayani di dalam keluarga. Jadi bagaimana anak-anak bisa melayani dimulai dari keluarga kalian, yaitu melakukan hal-hal yang bisa membantu anggota keluarga, yang bisa meringankan pekerjaan mereka. Karena dalam keluarga tidak mungkin orang tua kita bisa menyelesaikan pekerjaan secara sendiri. Untuk itu perlu pelayanan dari setiap anggota keluarga. Demikian juga halnya dengan melayani di gereja. Gereja ini akan tetap berkembang, bertumbuh kalau ada orang yang mau melayani. Mungkin anak-anak berpikir kalau melayani di dalam gereja itu pasti itu pekerjaan orang dewasa. Tetapi tidak demikian anak-anak. Setiap kita, sekalipun kita masih anak-anak, kaum muda, kaum dewasa, kaum tua, semua punya tanggung jawab untuk melayani di gereja. Kenapa demikian, anak-anak? Kita akan belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, jemaat di Antiokhia. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah cerita. Apa itu ceritanya? Suatu kali ada seorang anak yang bernama Anto dan Teddy, ya. Sekolah minggu, ya. Setelah ibadah sekolah minggu selesai, Teddy yang sedang duduk di samping Anto itu lapar. Perut Teddy sudah keroncongan sejak tadi. Sambil berbisik, Teddy berkata kepada Anto bahwa ia lapar karena tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah minggu. Teddy bertanya kepada Anto, apakah Anto punya kue atau tidak? Anto termenung ketika mendengar pertanyaan Teddy. Karena Anto juga merasakan hal yang sama. Anto juga lapar. Ia tidak sarapan sebelum pergi sekolah minggu. Tapi di tas kecilnya Anto membawa satu buah roti coklat kecil. Sejak awal ibadah, rasanya Anto sudah ingin memakan roti tersebut, tapi ditahan. Dalam hati, setelah ibadah selesai, ia akan langsung melahap roti coklat yang ia bawa. Menurutnya roti itu tidak cukup karena hanya berukuran kecil, sedangkan ia sangat lapar. Nah, ini sebuah persoalan anak-anak. Kira-kira seandainya kamu, ya, seandainya kamu adalah Anto, apa yang akan kamu katakan kepada Teddy ketika Teddy tadi bertanya, apakah kamu membawa kue?
Apa jawab anak-anak? Apakah bilang, enggak, aku enggak bawa? Karena merasa rotinya cuma kecil, kamu sendiri juga lapar. Atau kira-kira akan mengatakan, iya tapi kecil, tapi aku sendiri juga lapar, jadi maaf ya, aku enggak bisa kasih kamu. Atau, iya, bawa kecil, aku juga lapar, tapi mari kita berbagi. Bisa dibagi 2 kok. Nah, anak-anak, kira-kira dari 3 hal tadi, mana yang sering terjadi? Ini menjadi pertanyaan buat anak-anak. Sekali lagi kita mau belajar dari jemaat di Antiokhia. Mereka hidup secara bersama-sama. Cara hidup jemaat di Antiokhia kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke 41 sampai 47, tapi di sini kita bisa membaca dari ayatnya yang ke 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, anak-anak bisa membaca secara lengkap Alkitab di rumah, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke 41 sampai 47. Nah, dari ayat yang kita baca, bagaimana cara hidup jemaat di Antiokhia? Dikatakan bertekun, mereka sehati, mereka suka berkumpul, bahkan dikatakan tiap-tiap hari di bait Allah, atau zaman sekarang di gereja. Kemudian mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, bergantian, lalu makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Luar biasa ya apa yang dilakukan oleh jemaat di Antiokhia ini. Jadi sangat jelas cara hidup jemaat Antiokhia itu pantas untuk kita teladani. Kenapa? Karena mereka tidak hidup menyendiri, tapi mereka sering berkumpul, mereka bersatu hati, ya, saling memperhatikan sehingga tidak sampai ada yang kekurangan atau kelaparan, karena satu dengan yang lain saling peduli. Kemudian mereka saling mau berkorban, bahkan mereka itu mau menjual, ya, menjual harta mereka, barang mereka untuk menolong orang lain. Nah, mereka sangat ya peduli satu dengan yang lain sehingga memikirkan keperluan bersama. Dan semua itu dilakukan dengan tulus, dengan gembira. Nah, mungkin berat ya anak-anak kalau kita mencontoh hidup jemaat di Antiokhia ini ya, sangat berat. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita akan belajar dari jemaat di Antiokhia. Lalu siapa sebenarnya yang harusnya melayani di gereja? Dikatakan semua orang percaya, baik tua maupun muda, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk melayani di gereja. Nah, ingat anak-anak, yang disebut gereja tidak hanya
berupa bangunan gedung atau lingkupnya. Apa yang bisa dilakukan dalam gedung gereja? Gereja yang sesungguhnya adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi artinya sesungguhnya yang melayani di gereja itu bukan hanya saat kebaktian, tetapi saat tidak kebaktian, saat ada di rumah, saat ada di masyarakat. Yang namanya gereja itu sesama umat seiman atau orang-orang yang seiman, orang-orang yang percaya kepada Kristus dan tinggalnya bisa di mana-mana. Dan setiap kita ya perlu dan wajib untuk melayani sesama orang percaya. Yang berikutnya ya, setiap orang percaya itu disebut anak Allah, anak Tuhan. Dan setiap anak Tuhan itu sudah diberi talenta, kemampuan atau bakat. Tentu anak-anak ada yang punya 1 talenta, ada yang punya lebih. Ya, setiap kita pasti punya kemampuan apapun bentuknya. Nah, bagaimana kita mensyukuri atas talenta, atas kemampuan yang Tuhan berikan supaya tidak sia-sia? Tentu harus dimanfaatkan, harus dilatih. Apa bentuk pelayanan yang bisa dilakukan di gereja? Ya, perlu dipahami, gereja itu bukan hanya gedungnya, tempat beribadah, tapi gereja yang sesungguhnya adalah persekutuan, perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita kenal orang-orang Kristen, dimanapun mereka berada. Sehingga bentuk pelayanan yang dilakukan tidak hanya saat dalam kebaktian. Untuk itu ada yang bisa dilakukan di luar kebaktian. Nah, yang di dalam kebaktian kita bisa melihat ada yang namanya guru sekolah minggu. Tugas mereka adalah mengajar anak-anak, termasuk anak-anak yang sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu ya. Berikutnya adalah pendeta. Tugasnya berkhotbah, memimpin pendalaman Alkitab, dan banyak lagi. Kemudian penatua atau majelis. Tugasnya selain juga melayani dalam kebaktian, mengunjungi jemaat yang sakit, yang susah, yang punya pergumulan. Kemudian berikutnya juga melayani dalam kebaktian. Kita sering melihat ada tim musik, ya, ada pemimpin pujian, ada pengisi pujian, merangkai bunga, penyambut jemaat, dan banyak lagi. Nah, itu contoh-contoh dan masih banyak lagi kalian bisa melihat bentuk-bentuk pelayanan ya yang ada di dalam kebaktian maupun ada di luar kebaktian, yaitu pelayanan terhadap sesama orang yang percaya kepada Kristus atau orang-orang seiman. Apa yang bisa kamu lakukan untuk turut serta dalam melayani di gereja? Dari hal-hal kecil anak-anak, ketika anak-anak sekolah minggu, anak-anak diminta untuk memimpin doa. Nah, memimpin doa dalam sekolah minggu itu berarti anak-anak sudah melayani teman-teman. Kemudian anak-anak juga bisa melakukan dengan cara bermain musik, ya. Anak-anak yang bisa gitar, main gitar, drum,
mungkin juga alat musik yang lain. Kalian turut serta mengiringi, itu sudah melayani. Berikutnya juga turut dalam paduan suara, vokal grup. Nah, itu melayani. Berikutnya, anak-anak membaca Alkitab. Disuruh memimpin, yuk siapa yang mau baca Alkitab? Lalu kalian baca Alkitab. Itu sudah melayani. Berikutnya, ya, sebagaimana contoh anak kecil ketika membawa 5 roti 2 ikan, lalu dia dengan rela memberikan untuk diberkati oleh Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang dia punya, dia berikan untuk melayani orang banyak. Kalian juga demikian, bisa dengan memberikan persembahan yang bisa kalian bawa, ya, tidak hanya berupa uang, makanan, tenaga, ya. Kemudian anak-anak juga bisa kalau diminta, yuk pimpin pujian. Nah, itu sudah melayani. Jadi sesungguhnya banyak yang bisa anak-anak lakukan. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak menyediakan diri untuk mau turut melayani di gereja. Demikian ya anak-anak, kiranya sesuai dengan kemampuan, talenta yang Tuhan berikan, kalian pakai untuk melayani di gereja. Nah, sebagai kesimpulannya, sekali lagi anak-anak, setiap orang yang percaya kepada Kristus itu dipanggil untuk melayani, ya. Jadi baik yang anak-anak, yang muda, dewasa maupun orang tua. Melayani di gereja berarti melayani semua orang percaya, ya, tidak memilih-milih. Caranya bagaimana? Ya, mempersembahkan talenta kita. Bisa dalam melayani kebaktian maupun di luar kebaktian. Saling memperhatikan dan menjaga kesatuan jemaat itu menjadi tanggung jawab setiap orang percaya. Dan melayani itu harus dilakukan dengan sukacita, tidak boleh terpaksa, tidak boleh bersungut-sungut, atau bahkan hanya untuk pamer kebolehan, kemampuanmu. Aku pinter gitar, tak melayani. Bukan, tetapi harus dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Demikian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Kiranya anak-anak mampu memahami dan kemudian berani mengambil tekad untuk ambil bagian dalam melayani di gereja. Sebagai tugas untuk pelajaran hari ini, anak-anak, kalian akan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang dapat kamu lakukan untuk melayani di gerejamu? Tentu kalian tahu ya kemampuan kalian apa. Lakukan di gerejamu. Kemudian, apakah kamu sudah mempersembahkan talentamu untuk melayani di gerejamu? Ya, jelaskan. Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, seharusnya bagaimana? Kemudian bagian yang kedua, membuat kartu doa. Kalau tadi A dan B itu pengetahuan, ini praktek atau keterampilan yang C. Buat kartu doa, berisi tekad atau janji atau komitmen kepada Tuhan untuk setia mempersembahkan talentamu dalam melayani di gereja. Nah, kartunya tentu dibuat dari kertas cover, karton.
kemudian ditulis yang menarik, diwarnai, dihias, ya. Kalian sering kan lihat kartu-kartu undangan atau kartu ucapan apapun. Nah, buat sebaik-baiknya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Sekali lagi, jangan tunda mengerjakan tugas, kerjakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dan sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menolong setiap anak-anak di dalam mendengarkan dan mengikuti pembelajaran hari ini berkaitan dengan melayani di gereja. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk memahami bahwa mereka juga punya tanggung jawab untuk melayani, dan kiranya Engkau menolong supaya anak-anak punya keberanian untuk melayani di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.